Kedatangan artis Fans Boy asal Solo di salah satu kafe resto yang berada di Jalan Bali, Kota Madiun, Jawa Timur, viral di media sosial. Sebab acara yang berlangsung pada Minggu siang tersebut mengundang kehadiran para fans hingga menyebabkan adanya kerumunan saat jalannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Langsung bergerak mendatangi lokasi bersama tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Madiun. Petugas pun meminta keterangan terhadap sejumlah saksi. Pengelola, termasuk sang artis Fans Boy asal Solo, juga dimintai keterangan lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Ya, tadi kita sudah menindaklanjuti ya dengan adanya video yang viral itu. Kita tindak lanjut dengan kita menjemput ya, manajemen baik dari resto yang ada di Madiun Kota itu maupun manajemen serta artis yang ada tadi di salah satu resto di Madiun Kota untuk mengambil keterangan. Dengan tindak lanjut dari polisian apa dari? Kita dalamin dulu, penyidik sementara melakukan klarifikasi. Setelah penyidik melakukan klarifikasi, kita akan gelarkan. Hasilnya seperti apa akan kita sampaikan. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman terkait kegiatan yang mengundang kerumunan ini. Jika ditemukan unsur pelanggaran, maka bukan tidak mungkin polisi akan memberikan sanksi terkait undang-undang tentang kekarantinaan. Namun saat ini petugas masih terus melakukan pendalaman terhadap para saksi yang ada. Selain melakukan pemeriksaan, tim Satgas rencananya juga akan melakukan rapid test terhadap sejumlah saksi yang ada, termasuk artis Fans Boy. Hal itu untuk mengantisipasi serta mencegah adanya penyebaran COVID-19 usai acara tersebut. Setelah ditinjau dan diberikan arahan kesekian kalinya oleh Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur Heri Cahyono, nampaknya proyek pembangunan rumah sakit lapangan Dungus tetap mengalami keterlambatan alias molor. Pihak pelaksana proyek dari PT Cipta Aneka Solusi tak mampu memenuhi permintaan Sekda yang seharusnya tanggal 25 Januari ini dapat dioperasionalkan. Saat ini progres pemugaran bekas gedung sanatorium dan pembangunan shelter joglo baru mencapai progres 80% pekerjaan. Pihak pelaksana PT Cipta Aneka Solusi mengakui jika kendala keterlambatan pekerjaan faktor iklim hujan. Meski sudah mendapat teguran dari Sekda, pihaknya tidak bisa memaksimalkan pekerjaan karena beberapa pekerjaan di luar ruangan, sehingga saat hujan turun maka pekerjaan secara otomatis berhenti. Sekarang ini sudah 80-an% ini. Yang belum tergarap ya tinggal utilitas lah. Kalau bangunannya kan sudah tinggal pembersihan aja. Utilitasnya. Jadi kalau darurat itu kita disuruh ngerjakan, waktunya itu mengikuti. Ini sekian hari bisa enggak? Ya kita upayakan, kita kerja. Nah kalau ternyata sekian hari itu tadi, misal 1 minggu atau 2 minggu ternyata belum kelar, akan dilakukan perhitungan ulang, ini yang kurang apa. Nah ini untuk menjut semakin cepatnya gimana, seperti itu. Jadi perencanaannya pun berjalan, Mbak. Kalau pekerjaan darurat, kan nggak ada yang merencanakan bencana ataupun wabah, loh, Mbak. Iya. Nah itu loh. Jadi pekerjaan di sini pun perencanaannya pun sambil berjalan ini. Jadi harus nambah ini, harus nambah itu pun sambil berjalan. Ya, perkiraan ya sekitar 3 harian lagi paling Pak. Pihak pelaksana pun menargetkan akan merampungkan pembangunan rumah sakit lapangan ini sekitar
3 hari mendatang. Pihaknya juga sedang menyusun perencanaan dalam penambahan waktu ini. Sedangkan pihak manajemen Rumah Sakit Dungus turut menerima getah dari molornya pekerjaan fisik rumah sakit lapangan. Bagaimana tidak sesuai penjadwalan, seharusnya pihak manajemen sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari penataan ruangan dan sarana prasarana yang lain. Manajemen pun harus menunda simulasi penanganan pasien COVID-19 bagi puluhan tenaga kesehatan yang sudah disiapkan. Tinggal untuk ini aja pelatihan langsung di tempat. Oh, okay. Cuma ini kan karena simulasi Bu ya. Iya, simulasinya belum bisa karena tempat tidur sudah datang. Ininya belum ready, jadi belum kita pasang. Setelah kita pasang baru nanti simulasi. Berarti itu nanti Pas yang lain sudah 80% lebih, cuma belum bisa datang karena memang belum ready di sananya. Jadi rongsen juga sudah datang, terus alat transportasi juga sudah datang. Ini APD ini nanti juga hari ini sudah kita ambil, sudah ada di Surabaya kita ambil. Ini ada struktur organisasi sendiri, tapi yang membackup nanti Rumah Sakit Paru. Jadi beberapa sarana yang tidak ada di Rumah Sakit Lapangan, seperti laboratorium kan hanya untuk pengambilannya. Sedangkan alatnya kan di Rumah Sakit Paru Dungus. Jadi pengambilan sampelnya nanti dilakukan pengerjaannya di Rumah Sakit Dungus. Sedangkan kalau radiologi kebetulan ada di kita ini kan mobile atau rongsen yang bergerak. Mobile rongsen itu ada dan sudah datang. Diketahui di Rumah Sakit Lapangan Dungus ini direncanakan akan dapat menampung sekitar 148 pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Dari Madiun, Imam Iswanto, SRTV. Hingga Senin ini personil grup TikTok Fiance Boy bersama manajemen masih berada di kantor polisi Resort Madiun Kota. Polisi masih mendalami terkait video viral kerumunan saat berada di sebuah rumah makan klub di Jalan Bali Kota Madiun Minggu siang kemarin. Menurut perencanaan, polisi akan melakukan gelar perkara usai pemeriksaan sejumlah saksi. Gelar perkara ini untuk menentukan apakah kerumunan itu telah melanggar peraturan PPKM yang diberlakukan atau tidak. Polisi juga masih mengusut dan mencari tahu bagaimana para penggemar dapat berkumpul di lokasi tersebut. Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka mengatakan, setelah dilakukan gelar perkara yang pertama, hasilnya acara tersebut dinilai telah melanggar undang-undang kekarantinaan. Saat ini polisi belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus ini, sebab polisi masih melakukan penyidikan dan akan melakukan gelar perkara lanjutan. Saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang dari Fiance Boy, manajemen Fiance Boys 2 orang, dan manajemen serta security resto tersebut. Selain itu polisi juga mengamankan barang bukti rekaman CCTV serta recorder yang ada di lokasi. Kasus ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap manajemennya Fiance Boy, kemudian terhadap manajemen dari iClub di Madiun, Resto iClub, kemudian terhadap Fiance Boy sendiri, kurang lebih 10 orang. Dari hasil gelar dari penyidik Kasat Reskrim yang pimpin, bahwa pelanggaran yang dilakukan yaitu barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah atau setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang mana kita tahu pada masa ini sampai dengan hari ini masih berlaku PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat di Madiun Kota. Jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran, maka tersangka yang ditetapkan akan dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit penularan atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun kurungan penjara.
Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV.